Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Tias. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi. Sebelum menyimak video pembelajaran berikut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jenis pekerjaan dan kegiatan ekonomi. Yang pertama kita bahas adalah pekerjaan. Jenis pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan pengrajin. Kemudian ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan sopir. Selanjutnya, contoh pekerjaan beserta tugasnya. Yang pertama ada arsitek. Tugasnya adalah menggambar atau membuat desain bangunan. Kemudian yang kedua ada pengrajin. Pekerjaannya membuat suatu kerajinan tertentu. Kemudian ada nelayan. Tugasnya menangkap ikan atau bahkan menjual ikan. Kemudian yang keempat dokter. Tugasnya memeriksa dan mengobati orang sakit. Kemudian ada polisi, bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi tiga. Pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan ini menghasilkan barang atau jasa. Kemudian ada kegiatan distribusi, yaitu kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Kemudian ada kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan dan menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kita bahas lebih lanjut mengenai kegiatan produksi. Produksi juga diartikan meningkatkan nilai guna suatu barang sehingga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang yang melakukan produksi disebut produsen. Barang hasil produksi dibedakan menjadi dua, yaitu barang antara merupakan barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Contohnya adalah gandum yang digunakan untuk membuat roti dan kain untuk membuat pakaian. Yang kedua adalah barang akhir, merupakan barang yang siap dikonsumsi atau digunakan, contohnya pakaian dan roti. Selanjutnya adalah kegiatan distribusi. Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan distribusi atau penyaluran barang disebut distributor. Lembaga distribusi terdiri atas yang pertama agen. Agen merupakan orang atau badan yang ditunjuk oleh produsen untuk menyalurkan hasil produknya. Kemudian ada pedagang besar atau grosir, yaitu orang atau badan usaha yang membeli barang dalam jumlah yang besar, kemudian menjualnya lagi ke pedagang kecil atau pengecer. Selanjutnya ada pedagang eceran atau pengecer.
yaitu orang yang menjual barang dagangannya langsung kepada konsumen. Selanjutnya adalah kegiatan konsumsi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Sementara barang atau jasa yang dikonsumsi disebut barang konsumsi. Contoh kegiatan konsumsi adalah makan kue di kantin sekolah, memakai baju, dan membaca buku. Jenis kegiatan ekonomi menurut usahanya. Ada usaha ekstraktif. Adalah usaha yang bergerak di bidang pengambilan atau pemanfaatan langsung sumber daya alam tanpa diolah terlebih dahulu. Misalnya produksi pertambangan, perburuan binatang, penangkapan ikan di sungai, dan penebangan hutan. Kemudian ada usaha industri. Merupakan usaha yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Bentuk usaha industri adalah perusahaan tekstil, mobil, sepatu, dan sebagainya. Kemudian ada usaha dagang. Usaha dagang merupakan usaha yang menjual barang-barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Barang yang dijual berupa kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan lainnya. Kemudian ada usaha jasa. Merupakan usaha yang menyelenggarakan jasa untuk para konsumen atau pemakai dengan memperoleh imbalan. Beberapa jenis pekerjaan yang termasuk di bidang jasa yaitu sopir, montir, guru, dokter, dan tukang cukur. Selanjutnya yang kita bahas adalah kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan terkait. Yang pertama, terkait kehidupan sosial budaya penduduk di daerah pantai. Kehidupan penduduk di daerah pantai sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Mereka pada umumnya tinggal di daerah sepanjang pantai. Selanjutnya, terkait kehidupan sosial budaya penduduk di daerah pegunungan. Penduduk di daerah pegunungan sebagian besar memiliki mata pencaharian di sektor pertanian lahan miring, tegalan, dan perkebunan. Mereka tinggal terpencar di tempat-tempat yang datar dan mendekati mata air yang ada serta dekat dengan tempat bekerja. Penduduk di daerah ini biasanya mengenakan pakaian yang tebal untuk melindungi tubuhnya dari udara dingin. Kemudian yang ketiga, kehidupan sosial budaya penduduk di daerah dataran rendah. Penduduk di daerah dataran rendah sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani. Hasil utama pertaniannya adalah padi dan palawija. Penduduk yang tinggal di daerah ini biasanya merata dan menyebar. Kehidupan penduduk di daerah dataran rendah biasanya lebih maju sebab mereka lebih mudah untuk menjalin hubungan dengan daerah atau orang lain sehingga lebih cepat berkembang. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.